Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang paling menonjol dinukil oleh buku-buku sejarah tentang beliau adalah peran kiprahnya di zaman Umar bin Khattab. Ada satu langkah yang selalu dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu pada saat kepemimpinannya, dan ini pernah kita singgung di masa membahas tentang kepribadian Umar, yaitu Umar bin Khattab tidak mendahulukan kekayaan, tidak mendahulukan kekuatan fisik semata atau mungkin banyaknya orang yang merekomendasikan, tapi dalam memimpin sebuah wilayah yang didahulukan adalah kezuhudan dan keimanannya. Walaupun ada sahabat Nabi, tapi dia menemukan ada seorang tabi'in yang ternyata lebih baik dari sisi ibadah menurut penilaian Umar, maka itu yang diangkat jadi gubernur atau jadi pimpinan-pimpinan wilayah atau pimpinan pasukan perang. Tetapi Umar bin Khattab sangat jeli, dan Allah subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, memberikan dia firasatul mu'min. Dia punya firasat yang sangat kuat karena kekuatan imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bisa meminta petunjuk sama Allah, Allah beri tunjuk orang-orang yang sangat baik. Di antara taufik yang Allah berikan adalah tentang ditunjuknya Utbah bin Ghazwan untuk memimpin pasukan menyerang kota Ubullah. Awal kisahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman Abu Bakar, di akhir kehidupan Abu Bakar setelah dibunuhnya nabi-nabi pendusta seperti Musailam al-Kadzab, al-Aswad al-Unsi, dan para penolak zakat, maka mulailah jazirah Arab tenang, dan Umar bin Khattab melihat semangat para sahabat yang masih hidup waktu itu untuk jihad besar sekali. Maka beliau menunggangi keadaan itu dengan cara mengutus pasukan. Pasukan yang paling pertama diutus di akhir tahun 14 Hijriah, tepatnya masuk tahun 15 Hijriah, adalah melanjutkan perjuangan Abu Bakar dan Nabi SAW. Nabi juga di akhir hidupnya sempat mengutus ke utara Jazirah Arab pasukan. Lalu beliau membentuk pasukan, lalu beliau mengeliling di sahabat, cari siapa di antara sahabat yang bisa ditunjuk menjadi panglima perang. Karena panglima perang butuh orang yang peduli dengan surga, ingin masuk surga, peduli dengan kemenangan muslimin, tidak tergiur dengan harta rampasan perang. Maka dia keliling, lalu dia menemukan dua orang kandidatnya, dan dua-dua ditunjuk untuk memimpin pasukan itu, satu pimpinannya, satu wakilnya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in, ditunjuk oleh Umar untuk menembus utara Jazirah Arab. Tepatnya tahun 15 Hijriah terjadilah perang besar-besaran. Pasukan muslimin kurang lebih waktu itu jumlahnya 12.000 orang menembus wilayah utara Jazirah Arab, tepatnya negeri Syam. Dimulai pesisir Jordan, terjadi perang Yarmuk sampai menembus Baitul Maqdis, dan akhirnya kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada Umar bin Khattab oleh pendeta yang menjaga pada saat itu karena berhasil pasukan ini. Jadi ini semua tidak luput karena ketakwaan dan kesolehan para panglima perang, dan juga dimulai dari khalifah sendiri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in. Kemudian beliau terus mengekspansi. Pada saat itu beliau melihat utara Jazirah Arab sudah aman, pasukan muslimin terus saja memperluas ekspansinya. Maka tahun 16 beliau bentuk pasukan lagi untuk menyerang sisi timurnya Jazirah Arab. Dan ini yang paling banyak mengganggu muslimin, yaitu orang-orang Persia, di mana mereka menyembah api. Dan memang sebelumnya mereka sudah memerangi Romawi karena alasan Romawi meyakini ada Tuhan Allah karena mereka beragama Nasrani. Sekarang muncul di Jazirah Arab sama orang-orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun ingin memerangi. Maka Umar tidak menunggu, beliau mengambil pelajaran dari strategi perang Nabi SAW. Nabi kalau dengar satu kaum atau suku ingin menyerang Madinah atau Islam, maka beliau serang terlebih dahulu, ya, sebelum terjadi penyerangan tersebut. Maka Umar pun bentuk pasukan lagi, lalu beliau istikharah kepada Allah SWT, minta petunjuk siapa yang bisa memimpin. Lalu beliau musyawarah dengan para sahabatnya, sampai akhirnya muncullah ide. Beberapa sahabat mengatakan, ya Amir Mu'minin, aku sudah dapat orangnya. Kata Umar, siapa dia? Kata orang itu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia lagi mengumpulkan zakat waktu itu. Maka Umar mengatakan orang yang tepat, panggillah dia. Lalu diiklankan, siapa yang mau jihad silakan. Berkumpul dari pasukan inti muslimin cuma ratusan jumlahnya, karena sudah banyak yang keluar. Tapi dari para orang-orang yang datang untuk ikut kurang lebih terkumpul sampai 30.000 orang. Lalu Umar bin Khattab mengutus di tahun 16 untuk menembus Persia. Di awal perjalanan, pasukan ini berhasil mengalahkan sebagian pasukan Romawi, tapi Persia sangat luas. Dan kekuatan utama Persia itu ada di kota namanya Ubullah ini.
Jadi kalau kita ibaratkan meja ini adalah Persia, masuk Irak, Iran, Afghanistan dan Rusia, maka Ubullah itu ada di tengah-tengah ya wilayah ini dan berada di pinggiran pantai. Jadi sangat strategis ya. Maka disitulah selalu ada asupan-asupan pangan dan akan dikirim kepada seluruh pasukan, dan di dalamnya sebagaimana saya bilang tadi ada camp-camp pelatihan militer yang memang dibentuk untuk itu. Jadi para panglima-panglima perang, orang-orang yang punya keterampilan memanah, bela diri dan segala macam dikumpulkan oleh Kisra atau Raja Persia untuk latihan di sana. Terus saja pasukan muslimin tidak berhasil, atau maksudnya belum maksimal dalam memenangkan peperangan, karena setiap kali pasukan Persia kalah selalu datang suplai makanan, suplai pasukan baru. Yang luka-luka dilarikan langsung di Ubullah, jadi tidak lari ke kota-kota lain. Disitulah diobatin mereka segala macam. Jadi memang ini pusat kekuatan militer. Umar bin Khattab minta petunjuk kepada Allah SWT, lalu Allah SWT berikan dia petunjuk dari lisan beberapa orang yang waktu itu mendampingi beliau, mengatakan kekuatan Persia ada di sini. Maka mulailah Umar bin Khattab mencari lagi siapa kira-kira di antara muslimin, terutama sahabat Nabi yang masih hidup, itu yang bisa menembus kota ini, supaya betul-betul Persia bisa takluk semua. Sambil minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sebagian sahabat memberikan masukan. Tidak ada lagi yang bisa memimpin ini kecuali ahli memanah dan menombak atau melempar tombak, karena memang posisi pasukan Persia, personilnya orangnya tinggi-tinggi besar, dan mereka kadang-kadang menggunakan, atau kebanyakan mereka menggunakan gajah, sehingga muslimin pada saat masuk ke kancah peperangan dan menggunakan unta ataupun kuda, kebanyakan unta-unta mereka dan kuda mereka dari Jazirah Arab belum pernah melihat gajah. Dan kalau bertemu di kancah peperangan, umumnya unta dan gajahnya lari ya. Akhirnya dibuatlah cara, bagaimana caranya supaya ini bisa tertanggulangi. Ada sebagian sahabat yang memberikan ide tentunya ya. Di situ diantaranya Qa'qa' bin Amir radhiyallahu anhu, beliau memberikan ide. Jadi di bagian leher unta sampai ke atas kepalanya itu dibuatkan dari kayu, batang-batang pohon, terus ditinggikan sampai ke atas, sampai kurang lebih tingginya seperti gajah. Kemudian dibuatlah seperti rupa unta itu ya. Sehingga pada saat jalan dekat gajah, gajahnya melihat ini binatang aneh ya. Sehingga gajah itu berusaha menghindar. Salah satu strateginya, dan butuh pemanah-pemanah dan ahli tombak yang mahir. Dan akhirnya dengan izin Allah SWT tertunjuklah sahabat yang mulia Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Beliau dipanggil oleh Umar dan disebutkan dalam kisah-kisah ya. Saya bacakan dulu, penulis mengatakan di sini berhubungan dengan masalah itu. Pada masa kekhilafan Umar Al-Faruq, terdengarlah selentingan ke telinga beliau bahwa setiap kali prajurit kaum muslimin hampir mengalahkan pasukan Persia, tiba-tiba dari sana sini datang suplai pasukan kepada mereka. Karena itulah dalam sekejap pasukan Persia mampu mengembalikan kekuatan dan semangat mereka sekalian atau secara bersamaan. Kemudian kembali mulai peperangan. Jadi setiap pasukan Persia ada yang luka, mereka sudah taruh pasukan di belakang khusus mengangkat orang yang luka itu, walaupun sedikit lukanya dikeluarkan dari pasukan, diganti dengan pasukan yang baru. Kota Ubullah waktu itu termasuk salah satu kota strategis yang mengirimkan bantuan dana, personil maupun senjata kepada pasukan Persia. Tapi dengan kecerdikan dan kecerdasan Umar, maka Umar melihat perlunya memutus jalur suplai terhadap pasukan Persia itu dengan menaklukkan kota tersebut. Dengan demikian Persia akan menderita kekalahan telak, sehingga setelah itu mereka tidak mampu lagi untuk bangkit. Tak kala Umar bersiap-siap mengirim pasukan muslimin, tiba-tiba ia teringat bahwa para pemuda muslim, bahkan kalangan senior mereka dari orang-orang yang pertama masuk Islam, telah pergi berperang semuanya di jalan Allah untuk menaklukkan negeri-negeri dengan tujuan mengeluarkan orang yang Allah kehendaki dari menyembah para makhluk menjadi menyembah Rob para makhluk, dari kezaliman agama-agama lain menuju keadilan Islam, dan dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Maka Umar ingin menggantikan minimnya pasukan dengan kekuatan, keikhlasan, ketakwaan dan kecerdasan seorang komandan. Karena pasukan Islam kecil, maka yang harus kuat adalah pemimpinnya. Bagaimana nanti dengan motivasi yang dia berikan kepada pasukannya, itu sudah cukup untuk bisa memenangkan pasukan. Lalu ia mencari-cari dari daftar orang yang bertakwa, bersih, terpilih, lagi kuat, baik secara iman dan fisik. Akhirnya ia pun menemukan gambaran di hadapan kedua matanya bahwa di dalam hatinya
Benar, ia adalah salah satu dari 7 orang yang pertama masuk Islam di alam semesta ini. Ia seorang mujahid besar, orang yang mengikuti semua peperangan bersama Nabi SAW atau semua peperangan Nabi SAW. Ia adalah si pemanah yang tidak pernah meleset, Utbah bin Ghazwan. Pada pagi harinya ia mengutus orang menemuinya, lalu memberitahukan kepadanya perihal misi penting, lalu penting dan sulit yang memerlukan tokoh-tokoh yang mengenal Rabb mereka dan beribadah kepadanya dengan sebenar-benar ibadah, sehingga Allah SWT menggantikan bagi mereka kemenangan dari sisinya, sekalipun mereka hanya memiliki sedikit personil dan perlengkapan. Umar menyerahkan panji kepadanya untuk memimpin 300 sekian belas atau 300 sekian belas personil. Jadi ini bukan pasukan besar, karena jumlah umat Islam sangat terbatas, Persia luas gitu. 30.000 orang sudah ikut dengan Sa'ad bin Waqqas di lapangan, maka butuh pasukan yang handal, yang terpilih. Hanya 300 orang bisa menembus kota kekuatan Persia tadi. Lalu bergabunglah orang-orang Arab Badui pedalaman sehingga genaplah jumlah pasukan mereka menjadi 500 personil. Al-Faruq berdiri seperti biasanya seraya menyampaikan pesan kepada pasukan ini dan terlebih dahulu memberi pesan kepada komandannya sebelum kepada mereka, yaitu agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umar mulai berkata kepada Utbah, "Wahai Utbah, sesungguhnya aku akan mengirimmu menuju bumi Ubullah, di mana ia merupakan salah satu benteng musuh. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala menolongmu untuk menaklukkannya. Bila singgah di sana, maka seruhlah kaumnya untuk beriman kepada Allah. Walaupun itu kekuatan Persia di sana, tapi tetap dakwahi mereka dulu. Barang siapa yang menyambut ajakanmu, maka terimalah darinya. Dan siapa yang menolak, maka pungutlah darinya upeti dalam kondisi hina dina. Jika mereka menolak, maka letakkan di leher-leher mereka pedang tanpa ampun." Dan ini konsep dasar jihad dalam Islam. Pertama tawarkan Islam, yang kedua kalau nolak bayar jizyah upeti, nanti disepakati pemerintah Islam sama mereka per kepala bayar berapa, kalau mereka nolak maka diperangi. Lalu Umar berkata, "Bertakwalah kepada Allah wahai Utbah dalam wewenang yang dipercayakan kepadamu. Berhati-hatilah, jangan sampai engkau diseret oleh dirimu kepada kesombongan yang dapat merusak akhiratmu." Artinya jangan sampai karena kau pikir kau pemimpin, kau sahabat Nabi yang sudah senior, nanti kalau kau berhasil tembus menang lalu kau mau sombong. Ya. Ketahuilah bahwa engkau pernah mendampingi Rasulullah SAW, lalu Allah memuliakanmu setelah sebelumnya engkau dalam kondisi hina, maksudnya dalam keadaan kufur, menguatkanmu setelah sebelumnya engkau lemah. Jadi lemah secara jiwa, keimanan, sekarang kau jadi kuat, hingga engkau menjadi pemimpin yang berkuasa dan komandan yang dipatuhi. Bila engkau berkata maka ucapanmu didengar, dan bila engkau memberi perintah maka perintahmu akan ditaati. Sungguh itu merupakan nikmat yang besar bila itu tidak membuatmu memicingkan mata atau sombong terhadap apa yang berada di bawahmu. Jagalah nikmat sebagaimana kau menjaga diri dari melakukan maksiat. Jadi maksudnya nikmat selalu kau syukuri, sisi yang lain jangan sampai kau terjerumus dalam dosa. Dan nikmat itu adalah lebih aku khawatirkan atas dirimu daripada keduanya. Aku yakin kau bisa tahan dirimu dari maksiat, tapi aku khawatir jangan sampai harta menguasai kamu. Aku khawatir ia akan memperdaya dan menipumu, lalu tercampaklah kamu. Kemudian karenanya akhir perjalananmu adalah menuju ke neraka Jahannam. Umar bin Khattab di sini nasihatin Utbah di depan pasukannya, supaya semuanya dengar bahwasanya ini penting untuk diingatkan. Walaupun Umar sudah sangat yakin dengan Utbah. Aku memohon perlindungan kepada Allah bagi dirimu dan diriku dari hal tersebut. Sesungguhnya manusia telah bergegas menuju Allah hingga dunia diangkat bagi mereka. Nanti orang lagi menuju ke akhirat semuanya, dan dunia ini akan hilang, sirna. Lalu mereka menginginkannya, tapi aneh masih ada orang yang berusaha mengejar dunia. Maka hendaklah engkau menginginkan Allah dan jangan menginginkan dunia. Takutlah cara kematian orang-orang yang berbuat zalim. Ini nasihat yang mulia disampaikan oleh Umar bin Khattab, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam An-Nihaya, Al-Bidayah wa Nihaya di 7 halaman 49 sampai 50. Ubullah yang dituju oleh Utbah bin Ghazwan dengan bala tentaranya yang kecil adalah sebuah kota yang kokoh terletak di pinggir sungai Dijlah. Orang-orang Persia menjadikannya sebagai gudang persenjataan mereka. Mereka memasang sejumlah menara pengintai di benteng pertahanan itu untuk mengawasi target-target mereka. Akan tapi hal itu tidak mengendorkan tekad Utbah untuk menyerangnya, sekalipun personel pasukannya lebih sedikit dan persenjataannya lebih minim. Tapi dia mendahulukan iman
dan kekuatan keyakinannya kepada Allah. Di mana hanya berkumpul bersamanya sekitar 400 atau 500 pejuang laki-laki saja, ditemani sekelompok orang para istri. Ya. Pasukan ini pun tidak memiliki senjata selain pedang dan tombak, karena itu ia hanya menggunakan kecerdasannya saja. Utbah menyiapkan beberapa panji untuk kaum wanita yang diikat di ujung-ujung tombak. Ia memerintahkan agar mereka berjalan di belakang pasukan. Ia juga berkata kepada mereka, bila kami telah mendekati kota, maka terbangkanlah debu-debu di belakang kami hingga memenuhi udara. Tak kala mereka memenuhi atau mendekati Ubullah, keluarlah prajurit Persia. Mereka melihat kedatangan pasukan ke hadapan mereka dan melihat pula panji-panji yang melambai-lambai di belakang mereka. Jadi dari 500 orang ini 400 orang laki-laki. Kalau dalam kisah ini disebutkan berarti ada 100 orang wanita. Dan 100 orang ini diberikan tombak semuanya dan semuanya dikasih bendera atau kain dan berjarak satu wanita dengan wanita yang lainnya. Kemudian kalau pasukan sudah dekat, kata Utbah, terlihat cuma sekitar 400 orang saja, maka yang lainnya di belakang mengibar-ngibarkan bendera sambil memukulkan di padang pasir, dipukulkan lalu dikibarkan sehingga debunya makin banyak. Mereka melihat pasukan Persia banyak debu-debu berterbangan memenuhi udara di sekitar mereka. Maka berkatalah sebagian mereka kepada yang lainnya, sesungguhnya mereka itu adalah pasukan terdepan yang 400 itu, dan yang di belakang mereka masih ada lagi pasukan besar dengan senjata yang banyak hingga menerbangkan debu-debu, sementara kita hanya sedikit saja. Maka hinggaplah di hati mereka rasa gentar, mereka dikuasai kegelisahan, lalu mulai mengangkut barang-barang yang ringan namun mahal harganya. Kemudian berlomba-lomba menaiki kapal yang berlabuh di sungai Dijlah. Selanjutnya mereka melarikan diri sebelum berperang. Utbah pun akhirnya memasuki kota Ubullah tanpa kehilangan seorang prajurit pun. Kemudian ia menaklukkan kota-kota dan desa-desa di sekitarnya. Ia berhasil mendapatkan harta rampasan yang tak terhitung, tak terhingga banyaknya dan di luar prediksi. Sampai-sampai salah seorang anggota pasukannya ketika kembali ke Madinah, lalu kaum muslimin bertanya kepadanya, bagaimana keadaan muslimin di Ubullah? Maka mereka menjawab, tentang apa yang kalian bertanya? Demi Allah, aku meninggalkan mereka dalam keadaan meminang-minang atau menimang-nimang emas dan perak. Lalu orang-orang pun memicu kendaraan tunggangan mereka menuju ke Ubullah. Setelah itu Utbah mulai membangun atau mengubah namanya menjadi Basra. Nah, menjadi Basra. Dan Utbah memulai membangun masjid di kota tersebut. Bahkan disebutkan bahwasanya Utbah di masanya di kota Basra saja ada 7.000 masjid ya, yang dibangun oleh beliau, walaupun ada masjid jami' ya, masjid jami'. Dan salah satu yang tersebutkan tentang berkahnya Utbah radhiyallahu anhu setelah mengubah Ubullah, jadi di hari pertama ditaklukkan tanpa ada perlawanan, langsung diubah semuanya karena orang-orang Persia pada lari, tinggal muslimin. Jadi hanya 500 orang masuk ke kota Ubullah ini, lalu mulailah disebarkan berita itu atau disampaikan kepada Umar bin Khattab. Datanglah penduduk Madinah sebagainya tinggal di sana, lalu dibentuklah kota tersebut. Dan yang paling pertama dibangun adalah masjid sesuai dengan contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam.